Oke, terima kasih Anda masih bersama dengan Dialog Indonesia Debat Dana Aspirasi dari debat Twitter ke debat Dana Aspirasi di Sun TV Network. Masih bersama Benny Handoko, aktivis media sosial, dan kemudian juga Bung Indra Jaya Filiang, aktivis dari Partai Golkar. Sudah pernah mencalonkan ya, diri di mana, di DPR pusat, tapi di daerah? Punya 26.599. Dan itu harus Anda jaga ya? Jadi kalau Anda punya 15 miliar rupiah itu akan kembali kepada mereka kira-kira? Ya pasti, dan saya tambahin pasti. Oh, oke, baik, Anda tambahin. Oke, baik. Tadi Bung Benny Handoko mencoba menambahkan atau melakukan kontra terhadap pendapatnya. Silakan. Jadi sudah ada jalur sebenarnya untuk yang seperti untuk percepatan daerah tertinggal atau segala macam kan. Kita punya dana alokasi khusus sama umum yang untuk daerah kan, yang transfer ke daerah. APBD Padang Pariaman daerahnya Bung Indra, saya catat nih, dapat 418 M. 418 M untuk Oke, APBD, baik. untuk APBD ya. Kalau kita pakai dana aspirasi 90 M itu untuk daerah Sumbar 2 itu dibagi 8 distrik. Kan ada 5 kabupaten, ada 3 kota media. Itu paling satu cuma nggak dapat 10 M lebih. 10 M lebih 11 itu di 11 M lah. 11 M dari 418 M itu tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Tidak terlalu berarti. Kenapa? Karena PNPM Mandiri, kita ada yang namanya PNPM Mandiri ya. Yang itu programnya dicetuskan oleh Ical waktu itu sebagai Menko Kesra, Bapak Abdul Bakri kita. Bapak Abdul Bakri kita. Ya, dia mencetuskan waktu itu dia masih menjabat, maka dia mencetuskan PNPM Mandiri sejak 2007. Itu untuk daerah Sumbar itu dapat 302 M. Signifikan sekali kan, 302 M untuk Sumatera Barat. Dan 302 M ini sendiri, bukan Sumatera Barat, untuk Padang Pariaman 302 M. Dana PNPM, karena waktu itu kena gempa Padang Pariaman. Nah, jadi disinilah ada formula sendiri yang sudah diatur oleh pemerintah oleh PNPM Mandiri, di mana aspirasi datang dari bawah, kemudian diformulasikan berapa dana yang harus kalau dana yang 15 M itu kemudian dimasukkan, dialokasikan melalui saluran yang tadi, Anda kira-kira membantah tidak? Ya bisa, tapi jangan pakai konsep sama rata sama rasa dong. Sebelum ada yang jelas kan. Jakarta tuh dapat 300 M untuk apa gitu. Kalau kita lihat PNPM Mandiri, terlihat ini prioritas Jakarta tidak ada sama sekali. Jakarta tidak ada ya? Cuma 17 M. 17 M mungkin untuk menolong daerah miskin atau apa. Karena memang tingkat kesejahteraan di Jakarta lebih tinggi dibanding daerah. Oke, jadi kita lihat sudah benar ini politik yang pemerintah. Tidak adil, tidak proporsional. Anda menjawabnya. Yang harus kita nilai itu adalah bagaimana keterwakilan 560 orang anggota DPR RI ini menjadi bagian dari yang disebut dengan angka-angka dalam politik anggaran. Kalau yang tidak adil seperti itu, misalnya orang mengatakan bahwa ini tidak adil bagi luar Jawa. Karena pasti anggota DPR RI-nya lebih banyak dari Jawa. Tapi tunggu dulu. Dalam pembagian anggota DPR RI, jumlah pemilih yang ada di Jawa itu 65%. Luar Jawa 35%. Tapi dalam pembagian dapil, justru anggota DPR RI dari luar Jawa itu jumlahnya 41 sampai 45% yang ada di DPR RI. Artinya dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 35%, jauh lebih banyak wakil dari luar Jawa daripada wakil dari Jawa. Apabila dana tersebut dimasukkan misalnya ke dalam item PNPM, Anda setuju tidak? PNPM muncul itu kan dari kisah kenaikan BBM. Itu subsidi ya. Artinya dana subsidi yang selama ini dinikmati oleh kelompok-kelompok kelas menengah atas yang menghabiskan bahan bakar fosil ini, itu kemudian diberikan kepada rakyat gitu. Itu lain lagi. Tapi bisa tidak dimasukkan ke dalam item itu daripada ini kan menjadi mencurigakan karena ini dianggap bahwa anggota-anggota DPR-nya lah yang memiliki aspirasi untuk membawa dana itu untuk kepentingan, lebih banyak kepentingan kemungkinan yang saya khawatir adalah kalau anggaran seperti ini, politik anggaran seperti ini tidak mulai dari sekarang, Bung Fajrul ini tidak akan bisa menjadi anggota DPR RI. Karena itu saya? Ya, kenapa? Karena yang akan berbondong-bondong menjadi anggota DPR RI, dan seperti yang kita lihat sekarang, itu adalah pengusaha. Orang yang punya uang. Atau dia menjadi... Jadi Anda tetap mempertahankan harus berbasis daerah pemilihan. Ya, karena orang nanti masyarakat, dan ini belum tentu dijalankan tahun ini, atau tahun depan, bisa jadi pasca pemilu, sama dengan dana desa 1 miliar itu bisa jadi tahun 2014 baru dijalankan, tapi di sini diuji kualitas seorang anggota DPR RI. Bung Indra masih tetap mempertahankan bahwa pembagiannya berdasarkan berbasis daerah pemilihan. PNPM masih jalan loh 2010 dan budgetnya 12 triliun. Lebih banyak daripada 8,4 triliun yang dana aspirasi ini. Budgetnya 12 triliun yang sudah dialokasikan untuk daerah-daerah ada. Kalau mau cek nanti dicek di website PNPM kan. Kedua, justru terbalik. Menurut Bung Indra kalau dana aspirasi ini dijalankan, yang seperti kita yang baru-baru termasuk Bung Indra sendiri malah sulit, malah
tidak akan bisa jadi ya. Menurut saya malah terbalik. Kalau dia dijalankan, justru status quo yang terjadi. Justru anggota DPR yang sekarang duduk bisa mempertahankan konstituennya karena dia punya budget 75 M per satu periode dia. 75 M, 15 M per tahun bisa dia pakai untuk proyek apapun. Yang dimana untuk menyenangkan konstituennya dia. Justru untuk yang politik baru-baru pencitraan dia ya. Untuk status quo justru sulit untuk masuk. Nah ini saya mau kira begitu. Model dana aspirasi ini sudah dijalankan oleh beberapa daerah ya. Mulai dari Surabaya, Sumatera Selatan itu 500 juta per satu anggota DPRD. Kemudian beberapa kabupaten kota dan segala macam lewat mekanisme katakanlah APBD ya. Dan kenyataannya hampir seluruh anggota DPRD di daerah itu nggak terpilih. Nggak ada kaitannya dengan itu. Kalau Anda menggunakan uang 15 miliar, lalu angka 15 miliar ini Anda cari pihak ketiga, saya minta tolong Bung Fajrul, tolong Anda tambah 2 juta. Jadi 15 miliar 2 juta. Lalu saya cari teman-teman saya melakukan fundraising, saya bangun satu ini, dan itu mekanismenya sangat transparan. Saya menjadi anggota DPR di sana, baru saya terpilih. Tapi kalau dana itu saya curi, atau saya tidak adil membagi di seluruh dapil saya itu, justru saya kena imbas balik dari dana itu. Nah itu yang terjadi di banyak daerah pemilihan. Pertanyaan kenapa mereka tidak terpilih? Itu karena banyak faktor ya. Misalnya sistem suara terbanyak ya. Sistem suara terbanyak, kemudian bukan baru karena dipakai. penyalahgunaan dana yang disalahgunakan itu adalah anggaran yang dulu anggota-anggota DPRD pada tahun 2002. Ya. Anggota DPRD banyak itu yang kena ya 2002 ya, termasuk Sumatera Barat ya 21 2002. Tapi mereka melanggar undang-undang. Jadi Anda tetap mempertahankan bahwa ada dana yang harus keluar kepada masyarakat tapi tetap berdasarkan daerah pemilihan. Saudara Bung Benny mengatakan sebaliknya. Oke, saya ingin memasuki lagi satu bagian. Bung Benny, Anda melihat ini melanggar undang-undang tidak ya? Oh jelas ada. Ada ya undang-undang yang dilanggar? Ada undang-undang dilanggar. Cuman itu kan undang-undang kan bisa direvisi sama mereka. Karena itu produk DPR juga. Betul. Jadi kita jangan, pasti ada yang dilanggar. Tinggal cek aja di berita semua. Itu undang-undang soal keuangan negara, soal perbendaharaan, bahkan tentang fungsi DPR sendiri. Ya, dan kemudian tentang Pemda dan dana perimbangan. Karena sekarang kan politiknya kan desentralisasi, di mana daerah punya otonomi. Ini kenapa tiba-tiba DPR yang dari pusat mempunyai kebijakan untuk anggaran untuk daerah. Kira-kira begitu. Kembali lagi tadi kontradiktif ya, karena memang sudah dilakukan di DPRD dan aspirasi ini bukan secara nasional, tapi di beberapa daerah. Dan fakta dari Bung Indra yang mengatakan bahwa mereka tidak terpilih lagi karena penyalahgunaan wewenang itulah yang harus kita cermati. Kalau di daerah pun terjadi, kalau secara nasional bagaimana ya kan? Di Jatim itu terjadi, Pak. Itu ketua DPRD terseret. Dan kemudian akademisi yang menjadi panitia. Jadi ada kemungkinan dong dengan dana ini Bung Indra, ada 560 orang sekarang nanti akan masuk ke dalam. Bayangkan kalau mereka tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. Baik. Tapi bukan itu. Itu kan ya banyak lah masalah-masalah itu. Misalnya orang BI pejabat keran. Kenapa kita buka keran untuk 560 orang, sedangkan KPK kita sekarang lagi lemah begini. Jadi lihat misalnya pejabat BI yang disogok sama percetakan yang ada di Australia, apakah BI-nya harus kita bunuh? Jadi dengan ada uang ini nggak ada urusannya dengan itu. Nggak ada dengan itu. Korupsi itu terjadi di mana-mana, di segala level. Dan kita Indonesia itu ada nomor satu negara yang paling korup. Dan itu di Asia. Dan itu korupsi itu bukan terjadi di ranah politik. Betul. Justru itu di ranah bisnis juga, di mana-mana. Tapi Bung Benny mengatakan bahwa peluang untuk menciptakan korupsi akan makin besar dengan adanya justru menurut saya peluang untuk mencegah korupsi dengan itu akan lebih kuat. Oke, apakah peluang untuk melakukan korupsi akan makin besar dengan adanya dana 15 miliar untuk tiap anggota DPR? Itu dikatakan Bung Benny, tapi dibantah oleh Bung Indra. Anda jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.